kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan sutra yang berkaitan dengan kematian untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang kehidupan, tentang hakikat kehidupan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama, saya akan menyampaikan sebuah renungan tentang kematian. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Diceritakan dalam kitab suci jauh sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ketika Sang Bodhisattva atau calon Buddha hidup sebagai perumah tangga. Sebagai perumah tangga, seorang ayah ini, Bodhisattva ini, mengajarkan dan melakukan untuk dirinya dan mengajarkan kepada seluruh anggota keluarga, kepada istrinya, kepada anaknya dan cucu-cucunya untuk merenungkan datangnya kematian. Ya, sebelum mengajarkan kepada keluarga, si Bodhisattva calon Buddha ini melakukan perenungan bahwa pada suatu saat akan terjadi kematian pada diriku dan pada orang-orang lain. Setiap hari merenungkan suatu saat nanti pasti akan terjadi kematian pada diriku. Itu diajarkan kepada keluarganya. Sebagai akibatnya, pernah dalam suatu hari anak yang dikasihnya, salah satu anak laki-lakinya ketika bekerja di ladang itu meninggal secara mendadak. Dan biasanya si orang tua ini bersama istrinya juga mengirim makanan ke ladang untuk makanan untuk anaknya. Namun pada satu ketika berpesan bahwa ibunya tidak perlu mengirim makanan lagi, cukup untuk satu orang saja. Timbul pertanyaan, lo biasanya kirim makanan untuk 2 orang, kok ini kok cuma 1 orang? Yang 1 orang anaknya kemana? Ternyata yang 1 orang anaknya itu meninggal di ladang, ya, meninggal di ladang. Kemudian berita tentang kematian anaknya ini juga disampaikan keluarga. Ternyata keluarga-keluarga yang mendengarkan anak lakinya ini atau saudaranya lakinya meninggal, ini mempunyai responnya tidak kaget, tidak menangis, tidak sedih. Bukan berarti yang meninggal itu orang anggota keluarga, anak yang tidak disenangi oleh anggota keluarga, oleh temannya, oleh saudara-saudaranya, tidak demikian. Tetap dicintainya. Apa yang menyebabkan dia tidak sedih? Yang menyebabkan karena kesehariannya dia sudah merenungkan suatu saat nanti akan terjadi kematian. Secara batin itu sudah siap. Segala sesuatu yang dipersiapkan, baik itu acara maupun mental seseorang, kalau sudah sesuatu dipersiapkan itu, seandainya terjadi apa-apa di luar dugaan, itu pun menanggapinya, meresponnya dengan biasa. Ini ditulis dalam kitab suci. Kitab suci sebagai rujukan bagi umat Buddha dan contoh bagi umat Buddha sampai saat ini. Hal yang sama pun juga bisa kita lakukan, bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Bagi umat Buddha yang rajin ke wihara, setiap puja bakti itu ada perenungan. Perenungannya kurang lebih demikian. Suatu saat nanti saya belum bisa mengatasi sakit, ya, belum mengatasi usia tua, belum mengatasi kematian. Ini direnungkan setidak-tidaknya bagi umat muda itu seminggu sekali di wihara melakukan perenungan ini, agar secara mental apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi jatuh sakit, mati maupun usia tua, bukan merupakan satu penderitaan. Jadi segala sesuatu dalam ajaran Sang Buddha bukan mengubah, ya, dunia itu agar tidak ada kematian, tidak ada sakit. Tetap, ya, sampai kapanpun ada sakit, ada usia tua, ada kematian. Tapi mental kita yang sudah siap untuk menerima keadaan itu biasa-biasa saja.
tidak direspon dengan secara berlebihan. Kalau direspon secara berlebihan tentunya akan mengganggu aktivitasnya, akan mengganggu mentalnya. Memang banyak cerita-cerita juga orang-orang yang menerima kematian direspon dengan biasa karena sudah terlatih. Namun juga tidak sedikit di kalangan ibu-ibu, terutama kalian wanita-wanita, begitu mendengar anggota keluarganya meninggal, diresponnya secara berlebih-lebihan. Dikatakan ada seorang ibu yang bernama Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai anak, meninggal secara bergantian dalam waktu yang hampir bersamaan. Bisa kita bayangkan, yang tadinya itu mempunyai suami, anak, ya, meninggal secara bersamaan dan hidup sebatang kara. Alangkah menderitanya mereka. Kemudian Sang Buddha menyadarkan dengan dharmanya bahwa kamu ditinggal kematian oleh suamimu, ditinggal kematian oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, bukan terjadi kali ini saja. Kelahiran-kelahiran yang lalu di India itu sudah percaya kelahiran yang lalu dan yang akan datang. Itu sudah biasa meresponnya. Untuk apa saya menangis terus-menerus? Toh saya juga setiap saat ditinggal kematian orang-orang yang saya cintai. Kemudian Patacara ini bukan saja menyadari tentang ditinggal kematian orang yang dicintai, namun di dalam batinnya mampu mencapai pencerahan kesucian, ya. Kemudian ada cerita yang lain lagi, namanya cerita Kesa Gutami. Ini ditinggal anak satu-satunya. Juga awal-awal dia sedih sekali, dia menderita sekali. Namun ya, penyadaran Sang Buddha cuma memberi nasihat saja, suruh mencari biji lada yang berasal dari rumah tangga yang belum ada kematian. Waktu belum sadar, ya, dia antusias sekali mencari biji lada, tanya ke satu keluarga yang lain, dikiranya akan menemukan. Kemudian tidak menemukan, timbullah penyadaran, ternyata kematian ditinggal kematian oleh anak, oleh anggota keluarga itu bukan saja terjadi dalam diriku. Semua keluarga pernah mengalami tinggal kematian oleh anggota keluarga. Itulah Bapak Ibu, ya, cerita kitab suci yang sampai sekarang dipelajari oleh umat Buddha dan juga oleh semua yang ingin belajar agama Buddha, menyadarkan bahwa kematian itu pasti terjadi. Suku, bangsa, agama apapun juga akan mengalami kematian. Cuma waktunya kapan saja yang berbeda. Semoga peringatan 100 hari wafatnya almarhum Bapak Sunaryo ini bukan sekedar kita mengirim doa, namun menyadarkan keluarga yang ditinggalkan bahwa kematian itu bisa terjadi siapapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Karena semua memang siapapun yang pernah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian tanpa kecuali. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Sunaryo. Semoga dengan peringatan, dengan membawakan doa-doa dan juga persembahan ini sebagai bakti dan hormat keluarga yang hidup kepada Bapak Sunaryo, benar-benar mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia, senang, itulah yang akan mendukungnya telahnya di alam-alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.